Kegaiban bakal selalu terjadi di mana aja, seperti di tempat ini. Dulunya tempat ini bakal dijadikan sebuah dermaga. Namun dermaga itu batal dijadikan karena di sini selalu diganggu oleh makhluk halus. Hal seperti apa yang bakal kita jumpai kali ini? Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Oke, kali ini Pembantai Setan ditemani sama Ustadz Rajab, dan insya Allah Ustadz Rajab bakal ikut serta untuk menelusuri apa-apa aja yang ada di sini. Nah, Ustadz Rajab saya lihat di sana sedang melakukan merasakan share ya. Yuk kita jumpain Ustadz Rajab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bagus ki, insya Allah alhamdulillah. Masya Allah. Nah, di sini apa yang Ustadz rasakan? Ya kalau kita rasakan di sini kan memang banyak ki. Oke. Tapi gimana lah, memang makhluk kita dengan makhluk alam gaib itu pasti beda. Ya, benar. Kan manusia itu beda alam. Ada yang nyata, ada yang halus. Benar. Tapi hakikatnya semuanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya walaupun dia bangsa jin, selagi dia tidak mengganggu kewajiban dia beribadah kepada Allah, sama dengan kita manusia. Ya, tapi di sini kondisinya mereka mengganggu Ustadz, karena ini dermaga batal dibangun karena selalu diganggu. Bahkan pekerja-pekerja sini sampai ini, jadi selalu mereka membuat seperti sengkolo, dalam artian selalu ada masalah di sini, maupun masalah itu dibikinnya seolah-olah nyata ataupun gaib. Nah, jadi gimana tanggapan Ustaz? Ya kalau masalah gangguan itu tergantung orangnya ki. Kalau memang orangnya itu memang rasa takutnya udah berlebih, memang dinampakkan wujudnya. Ya, benar. Kalau memang ketakutan orang itu kurang, ya biasa aja. Ya, itu tadi ya, manusia itu makhluk mulia, jadi lebih tinggi derajatnya. Itu tadi yang selalu saya bilang di video-video Pembantai Setan sebelumnya, bahwa kita nggak perlu takut kepada mereka, karena kita makhluk mulia. Ya, nah, oke, kita ajak Ustadz keliling dulu. Nah, di situ pondasi dermaganya ya Ustadz ya. Iya, ya di sini. Nah, ini Sungai Siak ya. Ini pas kita di pinggir Sungai Siak banget. Pinggir Sungai Siak. Ya. Sungai Siak ini salah satu sungai terdalam ya Ustadz ya. Sungai terdalam, dan sebagian rekan-rekan kita yang hobi mancing, sebagian menampakkan wujudnya. Ya, sering. Jadi sering pengakuannya menampakkan wujudnya. sering melihatkan di sini. Dan Sungai Siak ini sampai sekarang tidak pernah berhasil orang mengukur kedalamannya. Ya betul. Nah, tepat di bawah kita ini sekarang pepohonan ini sudah aliran Sungai Siak ya. Iya, udah termasuk Sungai Siak. Kalau lagi pasang dia bakalan naik. Ya, sampai ke sini nih kalau pasang. Jadi paling berapa meter lagi kita udah di pinggir Sungai Siak banget. Makanya ini dibikin tinggi banget segini. Ya, karena kalau udah pasang dia tinggi banget ya, Ustaz. Iya. Nah, di sini ada sosok wanita. Ngeblur. Oke, nggak kamera ngeblur. Oke, benar kan? Jadi dia baru datang, pas hadir di depan kita, kamera langsung interaksi, langsung ngeblur. Udah mau fokus? Udah. Oke. Sebentar tadi. Oke. Jadi di sini ada sosok wanita yang mendiamin pas di pohon ini gitu loh. Di sebelah sana juga banyak penunggu-penunggu lain. Betul. Ya. Nah, Ustadz, apa yang dirasakan Ustadz di sini? Ya kalau saya pribadi, kalau masalah mistis niki diceritakan pun orang tidak mempercayain. Ya. Jadi yang mempercayainya memang betul-betul di bidang dia, bisa dia percayain. Kalau saya pribadi memang ada. Cuma karena wujud aslinya saya tidak paham, tidak ngerti juga, saya cuma ngerasa juga ki. Gitu ya. Jadi untuk dimensi melihat wujud ke titik aslinya ya. Nah, tidak. Tidak kelihatan karena
makhluk yang katanya kuntilanak atau apa itu cuma kamuflase, wujud Iya. aslinya tidak seperti itu. Itu yang dimaksud Ustadz gitu loh. Jadi ada makhluk-makhluk yang lain itu mengkamuflase, bahkan dia bisa berubah wujud jadi kita Iya. sendiri ya kan. Bisa jadi ular, bisa jadi binatang-binatang lain gitu loh. Tapi dia tetap memiliki nama asli dan memiliki wujud yang asli. Iya, Kan betul. gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, silakan Ustadz. Ya, kalau menurut Ki, bagaimana situasi di sini? Ngeblur. Udah. Kita pindah ke lokasi, kita pindah dari satu yang kedua, dan di sini terdapat palung yang agak dalam ya, maksudnya curam jurang gitu ya. Ya, Di sini saya merasakan bahwa ada energi mustika malah Ustaz. ya, Tepat di depan kita ada merasakan energi mustika. Sebenarnya kalau di Sungai Siak banyak sekali ya, mustika banyak sekali. Nah kalau makhluk-makhluk, wah lumayan rame banget di sini. Interaksi sudah mulai berasa sih dari tadi. iya. Memang pada hakikatnya setiap manusia itu punya kelebihan. Iya. Manusia itu memang beda-beda, Ki. Jadi bisa jadi Ki ahli di bidang ini, saya tidak bisa. Nah, jadi kita ini tukar pikiran lagi. Iya. Tapi kebetulan Ustaz Ajab ini berprofesi ahli di bidangnya ruqyah ya Ustaz ya. Insyaallah, Ya, insyaallah. jadi sampai sekarang alhamdulillah Ustadz masih praktek untuk ngeruqyah orang. Jadi buat kalian yang ingin diruqyah sama Ustadz Ajab bisa langsung di Japri nanti. Insyaallah, insyaallah. Nah, jadi gimana lagi pandangan Ustadz? Sisi dari ini ya lah. Oh, sisinya. Oke. Ya, kalau pada hakikatnya kan gini, wa iyam saskallahu bidurin fala kasifa lahu illa huwa wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang pada hakikatnya susah, senang itu suatu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kesusahan itu, kesenangan itu memang hakikatnya dari Allah. Jangan kita seperti orang Qadariyah, artinya mengandalkan kekuatan fisik. Nah, jangan pula kita seperti Jabariyah mengandalkan doa, menedakkan tangan. Kan sering saudara-saudara kita di luar sana, kalau kita bercerita tentang kegaiban-kegaiban ini, dia tidak mempercayain. Pertama, dia tidak berusaha tentang mempelajari ilmu kegaiban. Kita selalu menakuti bangsa jin, baik seperti yang Ki bilang tadi, ada namanya Kondoruo, kuntilanak, itu kan tergantung sugesti kita sebenarnya. Wujudnya itu hakikatnya satu bangsa jin. Iya, betul. Nah, satu yang kedua, sering kita menganggap, oh kita takut sana, di sana angker, di sini sering ini, banyak gangguan. Tapi itu yang saya sesalkan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Sering kita menakuti yang gaib, lupa menakuti yang maha gaib. Sedangkan yang menciptakan kita hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak takut, biasa-biasa aja. Tapi pada saat kita melihat wujud yang tidak sepantasnya kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang kerasukan. Ya, betul. Banyak saudara-saudara kita yang frustasi. Ya. Padahal kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sering dibilang wa iyam saskallahu bidurin fala kasifa illa huwa wa iyam saska bi khairin fa ala kulli syai'in qadir. Jangankan mendatangkan kebaikan, jangankan mendatangkan keburukan. Aku Maha Kuasa, kata Allah. Dan kita sering menyalahkan nasib. Oh, udah nasib saya begini, nasib saya begini. Tapi manusia itu tidak berusaha. Ya, betul. Pada hakikatnya Ki, udah takut kita manusia ini menjumpai bangsa halus seperti yang di sini itu. Lebih takut pada hakikatnya jin menjumpai kita. Ya, betul. Itu tadi yang dibilang makhluk mulia ya. Iya. Kita lebih mulia. Tapi itu tadi Ki, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ya hakikatnya mengabdi, menyembah, tidak saling mengganggu, laksanakan ibadah dia. Walaupun dia di sini banyak penunggunya, kan kita tidak bisa mengganggu. Ya. Kecuali apabila kita sudah buang air sembarangan. Secara logika sering saya jumpai di lapangan itu Ki, pada saat kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang kena ini guna-guna, santet, tenun, itu logikanya yang dirusak pikiran dulu Ki kan? Ya, pasti. Nah, setelah dirusak pikiran, nanti barulah masuk sugesti kan? Ya. Terjadilah yang namanya hal-hal yang tak diinginkan kita. Ya. Sama kayak kuntilanak, genderuwo itu kan di Indonesia. Iya. Hantu ini kan di mana-mana aja. Iya, kan. Jadi- betul. Iya.
Nggak mungkin kan di luar namanya juga lain kan, nggak kuntilanak kan, bisa bisa jadi vampir, bisa jadi Dracula gitu loh. Itu tadi betul yang dibilang, wujud aslinya itu yang harus kita lihat sebenarnya kalau mau melihat. Cuma banyak yang tercipta ke sana ke sininya baru datang, oh di sana ada kuntilanak, oh di sana ada itu yang bisa merusak orang jadinya. Betul sekali yang Ustadz bilang tadi, masukan yang luar biasa buat kita semua. Terus bagaimana lagi? Ya kalau menurut saya pribadi, yang menciptakan wujudnya bangsa alus itu sering kita tengok-tengok di buku, baik dari guru-guru kita bercerita tentang masalah kegaiban ini. Memang kegaiban ini memang hakikatnya rasa takut itu lahir dari diri sendiri. Musuh yang paling besar memang dalam hidup ini memang diri sendiri. Ya betul. Jadi kalau saya pribadi, kalaupun saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat orang umum, kalau saya ceritakan pun ke orang lain, dia tidak bakalan percaya. Ujung-ujungnya kita dibilang orang gila kan. Tapi pada saat kita melihat wujud yang seperti itu, memang menakutkan. Tapi pada timbul rasa takut kita itu, maka timbullah kelemahan fisik kita. Tapi itu tadi, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan, hantu balau, kuntilanak, kondoruo, pocong, segala macam makhluk halus yang ditakuti manusia itu, selagi ada rasa pasrahan, kerendahan hati, tidak bakalan mau. Ya betul. Cuma kadang-kadang manusia ini dengan sedikit getaran sudah timbul rasa takut yang berlebih, diembuslah sama setannya, sama jinnya, merinding, dia udah ngerasa yang gimana ya, udah mulai takut, udah mulai parno duluan, sugesti. Tambah lagi misalnya ditebarkannya aroma-aromanya. Jadi dengan rasa takut itu malah merugikan diri sendiri. Ketika kita takut, dia pasti lebih kuat gitu kan. Jadi makanya bisa masuk ke badan kita. Itu tadi saya selalu bilang, tekankan, nggak perlu takut dengan hal begini, dihadapin aja. Kita makhluk mulia kok, kening kita tempat sujud, mereka pasti lebih takut kok melihat kening kita, ya kan? Ya betul. Jadi kalau menurut Ki bagaimana ini ke depannya ini, supaya istilahnya saudara-saudara kita yang sebagian orang yang memancing itu jangan diganggu kan? Oh iya, coba nanti kita mediumisasi dulu, kita mediumisasi, terus apa yang terjadi nanti kita coba lacak yang sebenarnya. Nanti kalau misalnya mereka bisa dinegosiasikan, kita negosiasikan, tapi kalau tidak bisa, kita netralkan mereka. Oh gitu. Oke? Iyalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kalau bersatihi wa kuatihi wa jibihi wa mikail wa israfil wa mukhlisin al-masriki wa insan warihin wa qaman tasliman katsiran jala jaluhu ya iblis syaitan fi zulmatin ila nur taqabbal daud alaihi salam bi rahmatika ya rahman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung Rogo Istana Nek duduk papat imo pancar kakang kawa dia di ketilang pungsa ring sun kang kermatan ring sun abang iro putih kamu tu barsak dino sir doya goib doya sir kudoya bokok seperti beda jaluk doa pengasabu berkat la ilaha illallah pasro sirullah zatullah sifatullah wujudullah sirullah zatullah sifatullah wujudullah sirullah zatullah sifatullah wujudullah sirullah zatullah sifatullah wujudullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafal jin hadir, masuk Pak. Tenang. Kamu dari mana? Tengok Ustaz. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Duduk. Assalamualaikum. Dengan siapa ini nih? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Rumah kamu di mana? Tunjukin. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum. Allah. Ini siapa nih? Main satu aja, Bang.
Satu aja. Nggak apa-apa. Kamu di mana? Di mana tempatnya? Kalian berdekatan tapi berantem. Ini nggak boleh berkelahi. Tenang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Roro. Memang udah berapa lama di sini Pak Roro ini nih? Yang sering melintas di jalan itu siapa? Oh, bukan Anda itu. Yang sering pengganggu orang mancing itu siapa? Oh, ini. Oh. Enggak, sering saya dengar-dengar saudara-saudara yang mancing di sini ini sering dinampakkan wujudnya ya. Apa memang orang tuh kelewatan? Atau kencing sembarangan? Oh. Kamu kenapa? Jadi gimana solusinya supaya enggak kalian nampakkan wujud kalian ke saudara-saudara yang lewat di sini nih? Hah? Perbanyak sholawat. Tenang. Kamu dari mana? Saya dari sana. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna Rabbana bisalami wa adkhilna al-jannata darus salami tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kami doakan Anda selamat di alam Anda, tapi jangan dinampakkan wujudnya lagi ke saudara-saudara kita kalau bisa. Bagaimana Ustaz? Tadi yang mediator dari sana agak kurang kondusif, jadi saya netralisir dulu, saya keluarin dulu karena tadi setelah dia trans medium masuk penunggu baru udah mau nyerang ke sini, makanya saya keluarin dulu. Kebetulan Ustaz sedang menenangkan ya. Dia mau diminta sholawat Ki. Dia memang sering menampakkan wujudnya. Dia sering menampakkan wujudnya, sering melalang lalu. Kalau yang di situ tuh katanya tadi anak-anak. Kalau dia yang di sini. Cuma dia minta kenapa Anda selalu menampakkan wujud? Terkadang orang kencing sembarangan, sering orang nih kena. Jadi supaya gimana kalian nih supaya tidak menampakkan wujud? Dia minta disuruh diperbanyak sholawat. Beradablah kita manusia ini. Terkadang di situ pula Ki, banyak kita manusia ini kurang beradab. Iya betul. Kurang beradab. Dikit-dikit kita salahkan jin. Dikit-dikit kita salahkan jin. Padahal kadang-kadang itu tadi kan mereka mangsa yang sensitif ya, sensitif. Kadang kita ngelewat aja di depan, dia lagi di situ, dia juga bisa marah gitu kan. Karena kita tidak nampak wujud dia kan. Itulah kalau orang-orang tua dulu, kalau kita mau kencing, mau buang barang sembarangan, hati-hati bagi orang yang tidak nampak. Selalu diajarkan orang tua dulu Ki kan. Memang terkadang ilmu-ilmu orang tua dulu itu memang manjur Ki. Benar. Nah, ya betul sekali. Untuk zaman sekarang entah kenapa dengan majunya teknologi adab juga makin berkurang. Iya betul. Ya, itu jauh kali berkurangnya. Dan rasa percaya dengan gaib juga jauh sekali juga berkurangnya. Dengan seiringnya teknologi itu mungkin semuanya bakal terjadi, orang bakal mulai melupakan, itu bakal terjadi kalau menurut saya. Iya. Kenapa kamu? Siapa kamu? Ini lain nih. Iya lain. Lain nih. Di mana tempat kamu? Kamu kenapa? Ini siapa nih? Kamu yang di mana? Di belakang ini. Ini yang kuntilanak. Iya, dari pohon turun. Kenapa?
Kenapa? Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ini yang ini nih lain ini nih. Ya baru masuk lagi. Ini ndak dipanggil ini. Tidak kami panggil kok kenapa masuk-masuk kayak gitu aja? Kamu suka keramaian? Oh gitu. Suka keramaian. Ah gini aja lah. Facebooknya ada enggak? Apa nama Facebooknya? Mana tahu ada nama Facebooknya, WA-nya, tweet-tweetnya. Bisa nanti kita telepon-teleponan. Di rumahmu di mana? Ayo ke tempat rumahmu. Kenapa tidak mau tunjukin kami? Saya di sini aja. Kamu sering di sini kata Ustadz sering ada pemancing juga. Kamu udah salah satu orang yang pernah menunjukin wujudnya ya? Kenapa kamu liatin ke manusia? Saya suka. Kamu suka menggoda? Suka laki-laki. Suka laki-laki? Ya dia cewek nih. Hmm, Wujud aslimu ini ya. Tengok nih dulu. Nih wujud aslimu ya. Ini kan? Nah, itu dia. Saya memang tidak bisa melihat Anda, tapi bisa saya menggambarkan Anda ini kan? Berapa banyak kalian situ tuh? Kamu nih cantik ini nih. Cuma kalian sering berkelahi ya? Ngapa kalian berkelahi-kelahi? Masa sesama bangsa jin suka kalian berkelahi? Ingin berkuasa. Oh. jadi Berkuasa dia. iya. Ingin berkuasa dia. Saya suka keramaian. Kamu Oh. suka keramaian. Jadi kami rame-rame di sini kamu datang. Cuma kadang-kadang yang karena kamu suka orang-orang ini jadi takut sama kamu gitu loh. Indah ada saudara-saudara kita yang masih lajang ini nih. Bukan takut kepada Sang Pencipta. Ya memang mereka salah, harusnya tidak takut kepada kamu gitu loh. Takutnya Sang Pencipta, betul sekali. Ini yang lain ini. Yang cewek nih. Oke, Ustadz ada yang mau ditanya lagi? Jadi gini aja lah. Ndak usah dinampakkan wujudnya lagi ya. Kami bermohon kepada Allah kamu aman di situ, tenteram kalian. Jangan mau nanti kalau mana tahu nanti ada dukun-dukun ataupun saudara-saudara kami dari bangsa manusia minta pertolongan Anda menyakiti saudara-saudara kami, jangan mau. Tolong kami. Intan surullah yang surukum mayusabit aqdamakum. Kita sama-sama berusaha berikhtiar. Anda tinggalkan jasad ini. Jangan nanti tinggalkan bekasnya sini. Kembali ke alammu lagi. Jangan kalian berkelahi, gaduh-gaduh. Kun fayakun. Iya, memang kun fayakun. Kalau kun fayakun itu udah kaji takdir itu. Ikhtiarnya dulu. Oke, kamu sudah bisa paham? Jika Ya. nanti suatu saat kamu masih mengganggu orang di sini, kamu berhadapan sama saya. Tidak pernah ganggu orang. Kenapa? Saya tidak pernah mengganggu. Iya, kamu memang nggak mengganggu orang. Kamu muncul tuh, kamu nyeramin Iya. orang-orang biasa. Menurut gini, menurut si kakaknya nih, kenyamanan kalau ketemu menampakkan wujud. Saya suka. Nah, tapi orang lain tuh tidak tahan. Gitu. Mereka takut pada saya. Bukan Iya. pada Pencipta. Ya makanya nanti sekali lagi kamu bikin masalah di sini, kamu berhadapan sama saya. Dia pernah ganggu. Dia tidak pernah ganggu. Iya, Dok. kamu nggak ganggu, kamu pas munculin itu juga orang ini juga serem Iya. jadinya. Saya suka. Saya suka. Saya suka. Atau gini aja lah, ikut sama saya. Ikut sama saya. Ustadz mau sama Ustadz. Yuk, sini. Kamu nih cantik ku tengok. Cantik kamu ku tengok. Cuma salahnya Pak Ustadz udah punya istri pula dia. Saya Ayu. Kenal dengan Ki ini? Kenal? Kenal? Nggak kenal? Baru ini dia. Kalau saya tengok dulu. Nggak mau juga? Tengok nih, saya robah ganting diri saya. Tengok nih. Nurullah. Tengok dulu. Jadi pergi lain tak? Ya. Pergi lagi. Mau balik?
Dia mau pergi sendiri. Ini masuk nih yang lain pulang. Semuanya. Biar aja. Abang. Sungai itu. Kalau mau narik sini aja itu. Ini loh apa? Bukan malutnya, kalau mau kamu tarik ke sini Cimonyet. Karena ini bahaya banget kalau jatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dia nggak bisa ngomong. Oh. Nah, kamu mau ngapain? Kamu mau netralin yang mana? Panggil tarik ke sini aja, netralin. Nah. Sudah, balik semuanya. Satu sifat tuh. Lain. Kamu siapa lagi? Hah? Kamu siapa lagi? Kamu mau masuk terus, kah? Kalian masuk ini nantang. Saya masuk ini nantang saya terus. Saya mau masuk ngapain saya juga nggak takut. Kenapa? Kenapa kamu merasa terganggu? Kami tidak memanggil Anda. Ya. Ini udah wilayah kami, bukan wilayah kamu lagi. Ini tanah manusia. Saya bilang ini wilayah manusia. Kamu mengapa? Kenapa merasa terganggu? Kenapa? Saya ingin cerita sama kamu. Perempuan tadi. Gara-gara perempuan tadi? Kenapa? Dia siapanya kamu? Hah? Dia siapanya kamu? Terlalu baik. Kamu tidak terima dia jadi baik? Dia tidak bantu padanya. Dia Islamnya dia. Dia disuruhnya diperbanyak sholawat. Dia nggak suka karena cewek tadi terlalu baik katanya. Dia tidak patuh. Berarti ini penguasa di sini yang ada. Oh, ini yang paling kuat. Oh, apa kekuatanmu? Innal quwata lillahi jami'a. Anda punya Tuhan kan? Hah? Iya. Ya, kalau punya Tuhan tuh ya jangan berkuasalah, dia pun punya hak juga di sini. Mau seperti peraturan saya. Peraturan apa yang kamu bikin? Peraturan apa? Ketibakatan saya. Kamu nyuruh apa emangnya? Untuk menakuti manusia? Tujuannya apa kamu suruh dia menakuti manusia? Menakuti. Dia memang baik orangnya. Apa pula diajak kalau kita tak bisa baik? Jangan pula kita benciin orang yang melakukan perbuatan baik. Dia tidak bantu pada saya. Kalian datang segameng-gameng juga nggak bikin nyali saya ciut kok sama sekali. Saya tidak suka dengan dia. Kamu kalau nggak suka, cukup ekspresikan diri kamu ke dia, bukan ke kita. Iya. Kamu begini seolah-olah mau nantang kita begini. Saya ingin menyampaikannya kepada kalian. Dan saya juga mau nyampaikan dengan Anda, jangan ada lagi gangguan-gangguan astral di sini, gangguan-gangguan makhluk halus, jangan sampai ada lagi. Tugas kamu. Tugas kalian, walaupun itu tugas kalian, ada tempatnya kalian ganggu yang orang-orang yang tidak betul. Diam. Yang kalian ganggu orang-orang yang tidak betul. Saya jangan orang-orang yang sembarangan cuma mancing aja kalian ganggu. Cuma karena Orang risih lewat. tempat kalian, iya. Orang lewat. Orang lewat pun kalian ganggu karena kalian risih. Itu sudah salah. Berarti Anda tidak suka kami manusia ini bermaksiat. Nah, kalau Anda melarang orang itu melakukan kebaikan, bangsa Anda aja kok kenapa dilarang, kenapa dibenciin? Kalau memang
kalau ndak sekiranya dia bermaksiat di sini, jelentik aja burungnya. Nah, betul. Itu Jadi yang inti saya aja. bilang. Ya, itu yang saya bilang. Kamu ganggu orang-orang yang tepat. Iya. Sudah. Hanya itu, ingat ya, kamu harus mengganggu orang-orang yang tepat. Saya tidak mau lagi ada laporan sini kamu mengganggu orang-orang yang tidak bersalah, pemancing atau orang yang hanya lewat di sini kamu ganggu. Kadang perempuan tadi Iya. Kenapa emang yang perempuan tadi? tidak menghormati peraturan saya. Tapi bukan ini yang paling ketuanya di sini nih. Bukan ini nih. Ini apa nih? Koroco ini. Serdadu aja. Serdadu ini. Ya, dengar ya, kamu dengar ya. Kamu bermasalah sekali lagi dengan saya. Oke, jangan ada di sini. Paham. Sini kamu. Sini. Dia nampak perempuan. Nah, Ada perjanjian nih. Tidak boleh kalian berkelahi lagi dengan dia. Cukup di sini aja. Jangan kamu ganggu dia lagi. paham tidak? Itu sudah jadi saudara kami itu. Paham. Nanti habis dikerokokin cewek tadi. Kamu paham? Sini kamu. Kamu nggak boleh dendam begitu. Oke, nanti kita yang urus kamu jadi. Dengar tidak? Dengar tidak? Tidak. Kenapa kamu malah melawan sama saya? Sini, jangan bergerak. Kalau saya sabarnya kurang loh, nggak kayak Ustadz loh. Saya agak agresif dengan makhluk halus sama Ustadz. Kamu masih bisa disabar-sabarin Ustadz. Kenapa kamu harus berurusan sama wanita itu terus? Tidak batu pada saya. Dengar, kamu bisa dengar saya tidak? Kalau kamu pun mau berantem, jangan pakai jasa teman saya. Atau kamu yang saya musnahin. Nah, kamu berurusan sama saya karena kamu di jasa teman saya. Kamu kalau mau berantem keluar atau saya hancurin. Oke, keluar. Jangan kamu pakai jasad dia untuk mengejar. Jangan kamu pakai jasad dia. Saya hancurin kamu. Kamu Ya kalau mau berkelahi jangan pakai jas kawan kami ini. Ya. Kami tidak mengundang kamu. Dengar, kami tidak mengundang kamu. Kami mengundang yang lain. Jangan kamu menyerang ke sana dengan jasad ini. Jangan uji kesabaran saya. Jangan uji kesabaran saya. Saya ulangi. Jangan uji kesabaran saya. Jangan uji kesabaran saya. Saya ulangi sekali lagi dan terakhir. Kalau kamu bertarung keluar dari jasad ini, jangan pakai jasad ini. Ya Nur ya Allah. 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 Allahumma inna khala bidzatihi wa qatihi wa jibril wa mikail wa israfil wa muqsina min asiki insan wa alayhi kamal musliman kacil jala jalu ya iblis satu matikan rahimin sirru satu. Ambilkan kumar air putih. Air putih Mas. Di apa Honda itu ada tadi dong. Masuk hidung aku ni. Masuk hidung aku. Masuk hidung. Apa yang masuk hidung? Ke situ dia, Kang. Sipar mana air? Ya, jadi yang makhluk terakhir ini dia kontaminasi ya. Mau
mau nyerang makhluk wanita tadi karena dia tidak suka ya Ustadz ya Ya. katanya. Dia tidak suka karena wanita itu tidak Suka menyebarkan kebaikan. ya Suka menyebarkan kebaikan. terus tidak mau ngikutin peraturan dia ya. Ya, tidak mengikuti peraturan dia, dan makhluk yang tadi itu, yang cewek itu, dia hobinya bersolawatan. Ya. Nah, kalau yang saudara yang terakhir masuk ini, dia tidak suka dengan kebaikan, tapi benci juga dengan kejahatan gitu. Ya, betul sekali. Jadi banyak yang kita ungkap di sini. Jadi gangguan-gangguan tadi sebenarnya mereka juga bertengkar loh di alam sebelah sana. Dari terlihat yang makhluk yang masuk terakhir sama yang dua mediator pertama tadi udah berantem karena kurang kondusif. Masuk yang baru mau nyerang yang ini, makanya saya netralin dulu. Terus alasan dia sih ganggu karena manusia ini adabnya udah kurang gitu loh. Kencing sembarangan atau nggak ada patuh-patuhnya lagi gitu loh. Itu aja yang apa. Oke, Ustadz, tadi kita udah penelusuran. Jadi banyak banget yang makhluk yang hadir malam ini. Terus banyak tingkah laku dan yang disampaikan mereka. Menurut Ustadz bagaimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, sama-sama jaga adab lah kita. Oke. Karena kita manusia ini kan tidak nampak wujud mereka. Mereka pun layak dihormati. Kalau sekiranya kita, posisi kita kencing sembarangan, kalau sekiranya makanan kita itu dikencingin orang lain, bagaimana perasaan betul, kita? betul. Nah, betul. begitulah bangsa jin tuh. Ya, karena Rasulullah juga udah ngasih adab-adab kan Ya, sebenarnya untuk buang ada. air. Istinja itu udah ada Istinja. adab-adabnya gitu loh. Termasuk kalau kita istinja yang betul, wudhu kita juga nggak bagus ya. Sholat pun kita batal karena syarat wajib sholat itu bersih badan dan pakaian. Betul. Salah satunya ya istinja kan. Ya, jadi wajar aja makhluk itu juga marah kan sebenarnya. Iyalah. Terus yang tanggapan Ustadz lain yang mengenai makhluk yang terakhir masuk yang tidak suka dengan wanita tadi? Oh, yang artinya dalam bangsa manusia sering permusuhan, sering terjadi. Apalagi situasi COVID seperti ini, Ki, kan? Ya. Pengangguran banyak, PHK kan banyak, jadi otomatis pengangguran, ekonomi orang goyang. Jadi adab antar sesama manusia itu kurang. Apalagi sesama kita dengan makhluk yang tidak jelas. Oke. Artinya kalaupun manusia ini ingin dihormati, ya bangsa jin itu pun kepengen dihormati kan, dia makhluk Allah juga. Ya, betul. Oke, jadi luar biasa sekali yang kami temukan malam ini. Terima kasih Ustadz Rajab. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. udah. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan Amin. orang layak ramai. Amin. Terima kasih udah hadir. Semoga kita ke depan bisa kolaborasi lagi. Insya Allah, insya Allah. Kegaiban selalu terjadi di mana aja dan sudah dibuktikan lagi di sini, dan Ustadz tadi sudah menyampaikan juga, dan seperti sebelumnya saya selalu menyampaikan, bangsa jin tidak perlu ditakuti karena kita makhluk mulia. Oke, sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia, pokoknya kita harus berani. Ingat, kita punya Allah, kita nggak perlu takuti mereka kok. Kita tempat berdoa, memohon, awal kembali itu Allah. Jadi kita udah punya Allah, kita nggak perlu takut apapun juga lagi. Ikuti perjalanan saya terus hanya di Pembantai Setan.